Dalam mengelola usaha taninya, petani umumnya telah mengetahui bahwa penggunaan sarana produksi akan mempengaruhi hasil usahanya. Sarana produksi dari usaha tani bisa meliputi pupuk, pestisida, benih atau bibit, dan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, dan dari tahun ke tahun, harga produk-produk sarana produksi pertanian semakin mahal. Kebanyakan petani cabai seringkali mengeluhkan bahwa harga pupuk dan pestisida atau obat begitu mahal. Oleh karena itu, sebagai petani yang cerdas, ada baiknya jika membuat produk pupuk atau pestisida sendiri, dengan simpel dan murah tentunya. Atau dengan kata lain, bisa menggunakan dengan sistem jadam. Apa itu jadam? Pertanian organik jadam adalah kombinasi dari prinsip-prinsip pertanian tradisional alami dengan praktik dan inovasi ilmu pengetahuan modern. Jadam mempromosikan teknik alternatif berbiaya rendah untuk industri pertanian dan terus diperbarui oleh sekelompok petani organik. Prinsip dari sistem jadam ini yaitu SMILE. Atau dalam artian, mempunyai tujuan untuk menyediakan sistem pertanian berdasarkan prinsip sederhana yang mudah diikuti. Menggunakan metodologi ilmiah untuk menciptakan proses dan produksi berbiaya rendah yang sangat efektif. Pembahasan teknologi jadam meliputi larutan mikroorganisme, pupuk organik cair, dan pestisida nabati. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dan memberikan tips atau cara membuat larutan yang kaya akan kandungan mikroorganisme, atau lebih dikenal sebagai JMS. JMS atau Jadam Microorganism Solution adalah solusi mikroorganisme yang dibuat dengan memungkinkan mikroba berkembang biak dalam air yang kaya nutrisi. JMS digunakan untuk mengembalikan keseimbangan aktivitas mikroba di dalam tanah. Kegiatan ini membantu dalam mengurangi pemadatan tanah, serta menjaga organisme lain seperti nematoda, jamur dan bakteri. JMS bekerja dengan menambah keragaman mikroba asli suatu daerah. Sehingga organisme penyebab penyakit tidak dapat berkembang dan penumpuk pada daerah tersebut. Kenyataannya dalam pembuatan larutan JMS, membutuhkan 4 bahan saja. Dan keempat bahan tersebut, sangat mudah didapatkan dengan harga yang sangat murah. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan JMS, yaitu 1. Air hujan 10 liter. Penggunaan air hujan, bertujuan untuk memperoleh TDS atau Total Dissolved Solid, yang rendah. Yaitu sekitar 14 hingga 25 ppm, sehingga kandungan mineralnya akan banyak, dan airnya juga semakin bagus. 2. Kentang 50-100 gram, atau 1 butir kentang ukuran sedang. Penggunaan kentang, sebagai bahan makanan untuk mikroba nantinya. Sebagai sumber karbohidrat, atau energi untuk proses hidup dari mikroorganisme. 3. Humus daun 300-500 gram, atau 1 tangkup tangan dewasa. Bahan humus daun, atau dikenal sebagai leaf mold, merupakan bahan utama dan pokok untuk pembuatan JMS. Karena sumber mikroba yang hidup, sebagai JMS berasal dari humus daun ini. 4. Garam kasar atau garam krosok, 5 gram atau 1 sendok makan. Penggunaan garam pada JMS ini, sifatnya sebagai mineral tambahan, pengganti molase atau gula. Di dalam garam laut murni, atau garam krosok ini, mengandung 83 mineral seimbang. Dan digunakan untuk memacu aktivitas mikroba, supaya lebih aktif. Untuk cara pembuatannya, yaitu 1. Larutkan garam 1 sendok, ke dalam air hujan sebanyak 10 liter, aduk rata, sampai benar-benar terlarut.
2. Potong kentang menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian rebus sampai lunak. Penggunaan kentang sebagai sumber karbohidrat untuk makanan dari mikroba tersebut. 3. Setelahnya siapkan humus daun yang telah dibungkus dengan kain dan diikat dengan karet atau tali. Bisa ditambahkan dengan batu sebagai pemberat agar tenggelam di larutan. 4. Masukkan kentang yang sudah dibungkus dengan kain atau kaos kaki yang terikat ke dalam ember larutan. Dan diremas supaya hancur dan lebih mudah dimanfaatkan oleh mikroorganismenya. 5. Masukkan juga humus daun dan sedikit diremas agar air meresap masuk membasahi semua bagian humus daunnya. 6. Tutup ember yang sudah berisi campuran larutan tadi dan fermentasikan selama kurang lebih 24 jam. Untuk melihat perkembangan mikrobanya, juragan bisa membuka tutup embernya setelah difermentasikan 14 jam. JMS berhasil atau jadi, ditandai dengan adanya buih atau seperti busa sabun. Apabila busanya banyak, maka mikroorganisme atau bakteri di dalamnya semakin banyak juga. Untuk pengaplikasian JMS, bisa juragan gunakan pada saat persiapan lahan, di media semai, sebagai pemupukan tanaman, dengan dosis masing-masing sebagai berikut. 1. Saat persiapan lahan. Saat masih dalam tahap persiapan lahan, atau dalam artian, belum ditanami, maka aplikasikan JMS, sebanyak 4 kali. Bisa dengan interval 3 hari sekali, sebanyak 4 kali. Dan untuk aplikasi ini, tidak dilakukan pengenceran, bisa langsung disiramkan ke lahan. 2. Media semai. Untuk penyiraman pada media semai, maka bisa juragan diencerkan menjadi 30 hingga 50 kalinya. Misalnya juragan ambil 1 liter larutan JMS, maka tambahkan 30 liter air biasa, kemudian siramkan ke dalam media semainya. 3. Pemupukan tanaman. Apabila lahan juragan sudah ada tanamannya, bisa gunakan larutan JMS sebagai pemupukan susulan. Dengan melarutkan 1 liter JMS, ditambahkan 100 liter air, dan disemprotkan pada seluruh bagian tanaman. Dan usahakan, pemberian JMS tidak melebihi 72 jam atau 3 hari dari setelah melakukan pembuatan JMS. Itu tadi, bagaimana cara pembuatan larutan JMS. Dengan bahan yang segitu mudah didapat, dan cara yang begitu sederhana, dengan segudang manfaat dari penggunaan JMS ini. Kiranya informasi kali ini, itu saja. Semoga membantu juragan dalam meningkatkan produktivitas tanaman cabai juragan dengan biaya pengeluaran seminimal mungkin. Tetap semangat bertani dan berkarya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di pembahasan menarik selanjutnya.